Halo. Halo, Halo. kenalkan, nama saya Alma Sadia Aprianti dari Program Studi Pendidikan Masyarakat dengan NIM 2103348. Perkenalkan, nama saya Safa Marsanda dengan NIM 2103450. Saya berada di Program Studi Pendidikan Masyarakat. Nama saya Andini Fatimah dengan NIM 2101405. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap manusia Sejak awal dilahirkan sebagai pemberian dari Tuhan yang berlaku seumur hidup. dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat Dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa Dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh siapapun. Menurut pendapat saya, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap individu yang bersifat mutlak dan berlaku seumur hidupnya. Menurut aku, hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang dimiliki manusia, sebagaimana manusia memiliki martabatnya sendiri-sendiri. Arti HAM bagi saya adalah suatu norma atau prinsip moral yang bersifat fundamental bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Pada tanggal 10 September 1984 di Masjid As-Sahadah terdapat salah satu tentara yang bernama Sersan Hermanu. Di sana ia menyuruh pengurusnya untuk menghapus brosur kepada Pak Amir Biki. Nah, spanduk itu tuh yang berisi bertulisan kritik kepada pemerintah. Nah, namun Biki tuh menolaknya, katanya enggak Pak, nggak bisa gitu, nggak mau. Nah, udah gitu Hermanu pun ya tetap harus minta dicabut, dan akhirnya Hermanu pun mencabutnya dengan sendirinya. Ketika setelah mencabut, Hermanu pun masuk ke dalam masjid dengan pakai alas kaki. Nah, mendengar laporan tersebut, warga pun langsung marah dan akhirnya mendatangi Hermanu. Setelah mendatangi Hermanu, warga pun membakar motornya dan membakar Hermanu. Akibat aksinya tersebut, akhirnya ada 4 orang yang ditangkap, yaitu ada Rambe, Sulaiman, serta pengurus lainnya, Ahmad Sahih dan Muhammad Noor. Setelah itu, Biki memimpin sebuah demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara, tempat keempat orang tersebut ditahan. Akan tetapi, upaya yang dilakukan Biki tidak mendapat tanggapan yang baik. Mereka dihadang oleh aparat keamanan di depan Polres Jakarta Utara. Dan aparat keamanan ini berusaha melakukan tindakan persuasif untuk membubarkan massa. Akan tetapi, saat itu massa tidak dapat dibubarkan karena tuntutannya belum dipenuhi. Nah, dan akhirnya aparat melakukan langkah terakhir, yaitu aparat menghujani massa dengan timah panas. Akibatnya, banyak korban berjatuhan. Dan Komnas HAM mencatat korban tewas mencapai 24 orang. Sedangkan 55 orang terluka-luka. Korban yang terluka dikirim ke Rumah Sakit Militer Gatot Subroto. Menurut analisis aku, dengan adanya kasus tersebut, maka dapat aku simpulkan adanya pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, melanggar hak asasi pribadi, hak mendapatkan perlakuan yang sama, dan hak perlindungan. 3. Tentu ada. Pada 12 Mei 1998 terjadi kasus pelanggaran HAM, yaitu tragedi Trisakti. Pada tragedi Trisakti ini ada pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat karena adanya pelanggaran dari hak hidup, hak memberikan pendapat, hak mendapatkan perlindungan, hak politik, dan juga hak dari perlakuan yang sama. Karena pada tragedi Trisakti ini terdapat 4 mahasiswa yang tewas tertembak dan juga puluhan lainnya terluka dalam demonstrasi kampus untuk melengsarkan Soeharto pada jabatan presiden tahun 1998. 4 mahasiswa yang tewas tertembak pada kasus tragedi Trisakti ini adalah: yang pertama ada Elang Mulia Lesmana, yang kedua ada Heri Hertanto, yang ketiga ada Harifin Royan, yang keempat ada Hendriawan Si.
Mereka tertembak di daerah vital, yaitu di daerah kepala, kerongkongan, dan juga dada. Dalam kasus ini, Mahkamah Militer memvonis 2 orang tersangka dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 orang tersangka dengan hukuman 2-5 bulan penjara, dan 9 tersangka dengan hukuman 3-6 tahun penjara. Contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan masyarakat umumnya merupakan pelanggaran HAM ringan. Contohnya adalah terjadinya diskriminasi ataupun intoleransi terhadap anggota masyarakat yang berbeda, baik itu berbeda dalam agama, bahasa, suku, ras, maupun etnis. Selain itu, terjadi juga pencemaran nama baik. Biasanya, pencemaran nama baik ini disebabkan oleh tersebarnya rumor ataupun gosip yang belum tentu dipastikan kebenarannya. Ada pula penghinaan kepada seseorang. Biasanya, penghinaan ini akan berkaitan dengan fisik ataupun status sosial ekonomi seseorang. Selain itu, terjadi juga pencurian. Umumnya, barang yang dicuri adalah uang, kendaraan pribadi, ataupun barang berharga lainnya. Solusi agar tidak terjadi pelanggaran HAM yaitu kita harus menerapkan pendidikan karakter. Karena dalam pendidikan karakter, kita diajarkan untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan melihat norma dan nilai yang berlaku. Upaya yang dapat dilakukan agar kasus terhadap pelanggaran hak asasi manusia dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi lagi adalah dengan membangun kesadaran pada tiap orang bahwa hak asasi manusia itu penting. Dengan adanya kesadaran mengenai hak asasi manusia ini, setiap orang akan berperilaku ataupun bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, sehingga kasus terhadap pelanggaran hak asasi manusia dapat diminimalisir. Pembentukan kesadaran ini dapat dilakukan dengan melalui pendidikan karakter. Solusi agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, yang pertama, masyarakat bisa menyatakan kebebasan berpendapat. Selanjutnya ada mempelajari hak asasi manusia. Kenapa? Karena jika kita mempelajari hak asasi manusia, kita mengetahui batas-batas hak dari orang lain. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan adil. Itu adanya supremasi hukum mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya penguatan ataupun penegakan terkait pelanggar terhadap hak asasi manusia, para pelanggar hak asasi manusia dapat dihukum atau diadili secara setimpal sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, kita harus menegakkan hak asasi manusia. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus melakukan perbuatan yang baik, kita harus bersikap jujur, kita harus toleransi, dan kita harus menaati nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Jangan main hakim sendiri. Apapun juga, jika ada peraturan perundang-undangan, kita harus bisa menaati dengan peraturan undang-undang tersebut. Selain itu, adanya supremasi hukum mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya penguatan ataupun penegakan terkait pelanggar terhadap hak asasi manusia, para pelanggar hak asasi manusia dapat dihukum atau diadili secara setimpal sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, melaporkan setiap kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komnas HAM ataupun lembaga lain yang berwenang. Diharapkan, dengan adanya pelaporan kasus ini, setiap kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat diusut secara tuntas agar tidak terjadi lagi. Baik, saya Andi Fatimah. Terima kasih. Dia Prianti. Sekian dari kami, saya Safa Marsanda. Bye. Bye-bye. Salah begini.